belajar tajwid yuk. Gunnah serta hukum dan sukun dan tanwin. Nah, materi kali ini akan dibahas oleh Kak Nisha, Kak Jana, dan Kak Ulfa. Jadi simak baik-baik ya. Gunnah secara bahasa adalah sautun fil qausum, yang artinya suara di pangkal hidung. Gunnah merupakan nun dan mim yang bertasydid. Contohnya inna, summa, alamna. Hukum dan sukun dan tanwin. Hukum dan sukun dan tanwin ada 5. Yang pertama, idgham bi gunnah. Yang kedua, idgham bil launah. Yang ketiga ada ikhfad. Yang keempat ada izhar khafi. Dan yang kelima ada ikhfa. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca mendengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4. Yang pertama ada ya, yang kedua ada waw, yang ketiga ada mim, dan yang keempat ada nun. Contoh selanjutnya yaitu contoh bacaan idgham bi gunnah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya bacaan idgham bi gunnah yaitu bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu salah satu dari huruf 4, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw atau seringkali disingkat dengan ya-no. Nah, untuk cara baca idgham bi gunnah di sini yaitu dengan cara meleburkan nun mati atau tanwin, baik itu dhamma tanwin, kasrah tanwin ataupun fathah tanwin menjadi suara huruf yang ada di depannya, yakni huruf ya, nun, mim, dan waw. Nah, dari huruf 4 tadi itu seolah-olah seperti diberi tanda tasydid teman-teman, dan diiringi dengan suara yang berdengung, kira-kira 1 sampai 1,5 alif. Itu yang pertama, yaitu di sini contoh dari huruf ya. Di sini maya malu, nun mati bertemu dengan huruf ya. Bacanya dileburkan ke dalam huruf ya, seolah-olah huruf ya-nya tadi itu bertasydid teman-teman. Jadi bacanya itu bukan man ya malu lagi, dia bukan bacaan idhar, melainkan dia bacaan idgham bi gunnah, yaitu dileburkan ke huruf yang sesudahnya, seolah-olah huruf tadi itu bertasydid. Jadi bacanya maya malu, bukan man ya malu. Maya malu, dia dibaca dileburkan lalu didengungkan sedikit saja. Jadi bacanya maya malu. Nah, contoh yang kedua yaitu wujuhu yauma idzin. Dia di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya. Di sini sudah jelas bahwasannya huruf ya-nya sendiri sudah bertasydid. Jadi teman-teman gak usah bingung nih bacanya gimana gitu. Langsung aja dibaca wujuhu yauma idzin, karena huruf ya tadi sudah bertasydid. Tapi perlu dipahami lagi nih, kalau ada dhamma tanwin bertemu dengan huruf ya, itu bacaan idgham bi gunnah, yaitu dileburkan lalu didengungkan. Nah, yang kedua yaitu huruf nun. Di sini an-nafsi.
sin. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun, seolah-olah huruf nun yang kedua itu bertasydid teman-teman. Jadi bacanya an-nafsin. An-nafsin. Hittatun naghfir lakum. Huruf dhammah di sini dhammah tanwin itu bertemu dengan huruf nun, seolah-olah huruf nun itu sendiri bertasydid. Hittatun naghfir lakum. Begitu teman-teman ya. Yang selanjutnya itu waw, huruf waw. Mi waraihim. Nah, di sini huruf nun sukun itu bertemu dengan huruf waw, seolah-olah huruf wawnya itu sendiri bertasydid teman-teman. Jadi bacanya mi waraihim. Jangan dibaca min waraihim. Ya, bukan bacaan idhar, dia bacaan idgham bi gunnah teman-teman. Contoh selanjutnya nih, azabu wasibun. Ya, di sini sudah jelas nih bahwa huruf wawnya sendiri sudah bertasydid. Jadi teman-teman nggak usah bingung ini bacanya gimana gitu. Jadi langsung aja dibaca azabu wasibun. Tuh. Oke, yang selanjutnya yaitu huruf mim. Nakum ma'akum. Nakum ma'akum. Jangan dibaca nakun ma'akum. Sudah beberapa kali diulangi bahwasannya dia bukan bacaan idhar, dia bacaan idgham bi gunnah, dileburkan kepada huruf yang sesudahnya, seolah-olah huruf sesudahnya itu bertasydid. Nakum ma'akum. Jangan dibaca nakun ma'akum, dia dibaca nakum ma'akum. Contoh yang kedua, fatham mubina. Fatham mubina. Jangan dibaca fathan mubina. Fathan mubina itu salah ya teman-teman. Jadi dileburkan kepada huruf mim, seolah-olah huruf mimnya itu tadi bertasydid. Fatham mubina. Selanjutnya yaitu bacaan idgham bila gunnah. Di sini bila sendiri artinya tanpa, ya tanpa dengung. Gunnah tadi dengung, bila tanpa gunnah dengung jadi tanpa dengung. Nah, bacaan idgham bila gunnah di sini yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Jadi kalau bacaan idgham bi gunnah tadi ada 4 hurufnya, idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Gimana cara bacanya? Cara bacanya yaitu dengan memasukkan atau meleburkan nun mati dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Tadi hurufnya ada 2, lam dan ro. Selanjutnya yakni contoh bacaan idgham bila gunnah. Tadi idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2, lam dan ro. Gimana cara bacanya? Cara bacanya dengan dileburkan kepada salah satu hurufnya yaitu lam dan ro. Di sini yang pertama contohnya dari huruf lam. Miladunka. Dia ada nun sukun bertemu dengan lam. Jangan dibaca min ladunka. Dia tidak jelas bacaannya ya, bukan idhar. Dia bacaan idgham bila gunnah. Tapi jangan didengungkan. Di sini kenapa tidak didengungkan? Soalnya dari bacaannya sendiri bila gunnah. Bila tanpa gunnah dengung, dia tanpa dengung. Miladunka. Miladunka. Jangan dibaca min ladunka. Miladunka. Yang kedua yaitu bacaan latifun lima. Jangan dibaca latifun lima. Dia bacanya itu seolah-olah huruf lamnya yaitu bertasydid. Latifun lima. Oke. Yang kedua yaitu dari huruf ro.
Famar rabbukuma, jangan dibaca faman rabbukuma. Nah, dia bukan bacaan idhar, dia bacaan idgham bila gunnah. Jadi di sini nun sukun bertemu dengan ro, seolah-olah huruf ro-nya itu bertasydid. Famar rabbukuma. Yang kedua yaitu bacaan ghafurur rahim. Jangan dibaca ghafurun rahim, salah ya teman-teman. Jadi bacanya yaitu seolah-olah ro yang kedua tadi itu bertasydid. Jadi bacanya ghafurur rahim. Oke. Selanjutnya yakni bacaan iqlab. Nah, bacaan iqlab sendiri yaitu bacaan yang apabila ada nun sukun atau tanwin dia bertemu dengan huruf ba. Hanya huruf ba saja. Nah, hanya huruf ba saja. Gimana nih cara bacanya? Nah, cara bacanya yaitu dengan cara menggantikan huruf nun sukun menjadi suara mim seperti mim. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Contoh yang pertama di sini yaitu yumbitu. Jangan dibaca yun bitu. Dia huruf mim nun sukunnya tadi digantikan dengan huruf mim sukun. Yumbitu, seolah-olah yang ada tuh bukan nun sukun tapi dia mim sukun. Cara bacanya yumbitu. Jangan dibaca yun bitu, itu salah. Awanum baina. Awanum baina. Jangan dibaca awanun baina. Awanun baina. Dia bacaan yang salah. Jadi seolah-olah tadi ada mim sukun nih sebelum ba dan sesudah tanwin tadi sudah huruf nun di sini. Awanum baina. Mambakhila. Mambakhila. Jadi teman-teman gak usah pusing nih, gimana sih yang mana sih yang huruf iqlab gitu. Huruf iqlab kan ada satu, cuman ada satu hurufnya yaitu ba. Nah, jadi teman-teman kalau ada lihat nih misalnya lagi ngaji terus ada nun sukun atau tanwin atau fathah tanwin, dhamma tanwin bertemu dengan huruf ba, itu pasti bacaan iqlab. Jadi gimana bacanya? Yaitu dengan menggantikan tadi nun sukun atau tanwinnya itu dengan mim sukun. Jadi bacanya mambakhila. Jangan dibaca man bakhila, salah ya. Mambakhila. Jazaa'an bima. Jazaa'an bima. Jangan dibaca jazaa'an bima, salah ya teman-teman. Jadi seolah-olah antara huruf hamzah dan huruf ba itu ada mim sukun. Jazaa'an bima. Jazaa'an bima. Oke. Izhar halki merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Izhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut izhar halki, hal ini disebabkan oleh makhraj dari huruf-huruf tersebut keluarnya dari dalam tenggorokan. Hukum izhar halki ini berlaku bila terdapat nun sukun ataupun juga tanwin, dhammah tanwin, kasrah tanwin, dan fathah tanwin, atau sesudahnya bertemu dengan huruf alif, ain, ghain, ha, kha, ha, dan hamzah. Akan tetapi, nun mati ataupun juga tanwin jarang sekali bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah. Namun, huruf hamzah ini merupakan salah satu bagian dari huruf izhar halki. Cara membaca izhar halki adalah wajib terang dan jelas, dan tidak boleh dengan berdengung. Contoh izhar halki dalam Al-Quran untuk huruf alif. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Contoh tersebut dalam Al-Quran surah Al-Falaq ayat ketiga, yaitu kasroh tanwin dan bertemu dengan huruf alif hamzah. Cara membacanya yaitu terang atau jelas. Ikhfa adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, yaitu ta,
sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, do, to, do, fa, kof, dan kaf. Maka dibaca dengan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa adalah harus samar. Contoh bacaan ikhfa: min tahtiha, nun mati bertemu dengan ta. Adzabun syadid, tanwin bertemu dengan shin, maka dibaca dengan ikhfa. Jadi bacaan ikhfa harus samar, tidak boleh jelas.